Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam buat Rasulullah merupakan keharusan buat kita sebagai hamba dan umat untuk menyampaikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Kota Siantar yang berbahagia. Kembali kita mengkaji tuntunan Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan firman Allah pada surah ke-47 Muhammad dari ayat 15 dan sampai ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ke-15 ini Allah sebutkan 4 minuman yang diperuntukkan buat penghuni surga. Pertama, ada minuman dari air mengalir, tapi tidak berubah rasanya. Kan kadang-kadang karena air mengalir melewati tanah kotor, melewati tanah liat berubah rasa, tapi di surga tidak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sungai yang bersumber dari khamar. Nah, ada dari susu, ada dari khamar, ada dari madu. Yang pertama tadi dari air yang mengalir. Jadi 4 disebutkan. Dan dalam ayat lain disebutkan bahwa sungai-sungai yang mengalir di dalam surga itu semuanya ada 7. Tapi 4 sudah disebutkan dalam surah Muhammad ayat 15. Dalam ayat lain misalnya kita temukan dalam surah Al-Insan, kan? Dalam Al-Insan Allah sebutkan yaitu air yang bercampur dengan kapur, kan? Dalam surah Al-Insan ayat ke-5, kan? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi ada minuman yang bercampur dengan air kapur. Tapi jangan pula kita bayangkan air kapur seperti kapur cat. Jadi dia kamper, disebut dengan kafur dalam bahasa Arab. Dan bangsa-bangsa Arab atau orang-orang dari berbagai penjuru dunia saat itu sedang mencari-cari minuman ini karena harganya mahal dan juga bisa menghangatkan tubuh. Sampailah mereka ke daerah kita, Tapian Nauli atau disebut dengan Samatirah. Samatirah artinya mahkota, lalu berubah menjadi Sumatera, kan? Samatirah artinya mahkota. Dan juga di zaman Nabi Sulaiman sama. Nabi Sulaiman juga mengirim untuk mengambil
Apa ini kapur ini? Paling tak orang ayunya ayu kapur memang panas. Jadi ada air yang dikeluarkan dari pohon atau dari kayu, inilah yang menjadi minuman. Dan ketika Al-Quran membicarakan itu, orang-orang di tanah Arab bingung. Apa itu? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Apa itu air kafur? Sehingga sampailah Sa'ad bin Abi Waqqas yang diperintahkan Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Jadi kalau kita lihat di Google Map, Laut Merah atau dari Jeddah berlayar kapal laut itu sempit. Kemudian pasti melewati Laut Yaman. Setelah lewat gang sempit atau perairan sempit itu akan sampai pada laut lepas. Dan lurus sampai itu daun, sampai itu bagus, lurus. Jadi secara garis jalur laut, kalau ada kapal laut, donokan duitnya sebenarnya tumoka dari mana pesawat, kan? Dari jalur laut, karena lurus dari Barus atau dari Sibolga atau dari Natal, lurus berarti sebelah kanan kan? Dari lurus menuju sampai itu Makkah. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas najolo karena bedong ini bedong batu bara itu bedong. Artinya pengendalian kapal laut hanya mengandalkan udara. Dan qadarullah, Allah merubah atau Allah mungkin telah mengatur bagaimana kapal laut Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa melewati Yaman sampai terdampar di Barus. Berarti mereka akan menunggu beberapa bulan lamanya sehingga angin bisa bertolak ke sana untuk pulang. Berarti kan ada menginteraksi. Menurut laporan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah sampai ke satu penduduk, ke satu daerah, mereka primitif. Artinya masih jauh dari perubahan atau adat istiadat bangsa asing, budaya asing masih jauh mempengaruhi. Dan sebab itulah para sejarah dan juga pemerintah menetapkan Barus adalah titik nol sejarah Islam, dan itu memang benar. Tapi bukan berarti orang yang dimakamkan di puncak gunung itu sahabat Nabi. Hanya sejarah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas kembali pulang. Jadi sini kubur kondisi Nabi itu bisa nanti. Tapi dalam sejarah memang benar, sehingga negara tidak bisa memastikan itu kuburan, bahwa kuburan orang Arab. Pokoknya main di pasar baru si titik nolnya ini menyangka. Titik nol sejarah Islam. Apa yang mereka cari kemudian setelah Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, maka mereka pun mencari kemudian titik atau navigasi yang dibuat oleh navigator Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka pun memburu air kapur. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Arab lalu-lalang ke daerah Tapanuli. Itu yang kelima. Di luar surah Muhammad ayat 15, Allah sebutkan air kapur pada surah Al-Insan ayat 5. Lalu ada dalam surah Al-Mutaffifin, karena Allah sebutkan wa mizajuhu min tasnim, kan? Ada rupanya air tasnim. Air tasnim ini adalah mata air. Berarti kalau di surah Muhammad ayat 15 air mengalir, bisa jadi pada gambaran sudah ekbon dan mata air, kan air mengalir. Tapi kalau min tasnim wa mizajuhu min tasnim adalah mata air yang memancar, dan itulah air minum yang paling tinggi dan paling lezat. Kenapa? Karena Allah sebutkan wa mizajuhu min tasnim. Di situ orang-orang yang minumnya adalah al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah.
Berarti kan ini makom yang paling tinggi. Lalu akan kita temukan juga dalam surah Al-Insan, yaitu air, ada sungai mengalir, dia adalah air jahe. Air jahe kan, zanjabila, aynan fiha tusamma salsabila. Ada sungai yang mengalir di surga, dia jahe semuanya, dan mata air itu disebut dengan mata air salsabila. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran ada 7 sungai yang disebutkan diperuntukkan buat penghuni surga. 4 diantaranya sudah disebutkan pada surah Muhammad ayat 15, dan juga 3 pada ayat yang lain atau surah yang lain, surah Al-Insan dan juga surah Al-Mutaffifin, yaitu ada air mengalir, ada air susu, ada air khamar. Jangan dibayangkan khamar arak di dunia sama dengan arak di surga, jauh beda. Karena dalam ayat lain Allah sebutkan khamar ketika diminum di surga tidak memabukkan, dan juga dia tidak membuat sakit kepala. Ternyata khamar atau arak tuak dalam Indonesia inda sarupo sawandaibain ni Allah di surga. Karena dia memabukkan, karena dia merusak, maka ditetapkan oleh Allah sebagai minuman haram. Jadi air mengalir, air susu, air khamar, lalu ada air madu. Kemudian dalam surah lain tadi ada air kapur, ada air jahe, kemudian ada air apa lagi tadi? Air mata air, tasnim. Jadi semua ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita minum seperti Rasulullah membiasakan meminumnya, tentu banyak manfaat. Kenapa Allah tumbuhkan zanjabila atau jahe? Tentu ini adalah tanaman surga yang Allah tumbuhkan di dunia. Ketika ayat-ayat ini turunkan, orang Arab tanahnya tandus, gurun, karena batang ikannya. Jadi gambaran surga, mereka membayangkan surga itu sangat indah. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka mungkin tidak bisa berhalusinasi atau bagaimana mengimpikan surga yang dimaksud itu. Tapi aku kita membayangkan biasa untuk para santri, bahat batang air kita. Ulang nomor talan kita sekian kilometer, langsung batang air. Masih kali Indonesia adalah tanah surga. Namun Bapak Ibu sekalian, minuman-minuman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah itu terbiasa meminum susu, meminum madu, meminum jahe. Karena agak sulit jahe didapatkan di tanah Arab, maka Rasulullah lebih sering meminum madu dan meminum susu. Mengoding tahun juga lima lengkap pun bukan STJM, ya kan? Susu, telur, jahe, kan? Madu, malaikat tul. Dan itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Dan juga mereka akan mendapatkan minuman yang kekal juga bagi penduduk neraka, kata Allah, yang terbuat dari air mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu kesehatan, air yang mendidih ketika minum dewakanna tawalun, sebagian di antara itu menginum air milas-milas, kan? Pada hakikatnya akan merusak usus. Lebih panas air yang diminum akan semakin mempercepat kerusakan usus. So dia kira-kira usus ni mano ita rondang pun tuek milasi. So ni mau susah. Jadi harusnya bagaimana? Tunggu dia dingin, ngali jolo kan? Atau hangat-hangat kuku. Dan harus diingat tidak boleh meniup minuman.
Karena rani dia memanam loko i baru Maria tapak naik baru yang usia iman dilarang Nabi jangan minum minuman, jangan minum air minum. Karena secara medis bahwa lambung manusia mengeluarkan udara ditiupkan ke air yang akan diminum, kotoran, bakteri, kuman yang tidak tampak oleh mata sudah melekat pada air, baru minum kan? Artinya ibadah luar dibahas. Ini menjadi penyakit kita. Jadi harus benar-benar diingat, itulah memang keteladanan Rasulullah dalam segala bentuk hal-hal yang kecil pun dia tetap jadi suri teladan. Dia tetap uswatun hasanah. Karena namomo nak menek me persoalan minum kan. Rasulullah punya aturan jangan minum air, jangan bernapas ketika minum. Dewa kadrali menunggu ben muasna jerigin salimani diri idolmu ki ngomong satu manis kan, bernapas sambil minum itu terlarang. Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum minuman, baik dia minuman yang Allah sebutkan dalam Quran, minuman yang 7 ini Rasulullah menikmatinya pelan-pelan. Mungkin payah kita mengamalkan ini. Setiap Rasulullah meminum Bismillah, sandoruk atau sensirup Alhamdulillah, minum pula Bismillah, lewat Alhamdulillah. Dan selalu dalam bilangan ganjil, misalnya tolong kali sirup kan? Bismillah Alhamdulillah, Bismillah Alhamdulillah, Bismillah lewat Alhamdulillah, berarti benar. Jadi mengamalkan sunnah Nabi tidak hanya pada persoalan yang besar seperti sholat, seperti puasa, haji. Kita pun dalam urusan yang kecil harus meneladani Rasulullah. Itulah makna uswatun hasanah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi mengikuti sunnah bukan hanya pada persoalan yang besar, persoalan kecil pun harus kita ikuti tata cara yang dibuat oleh Nabi. Kenapa? Karena itulah yang terbaik. Dan para medis telah meneliti meminum air panas itu akan merusak usus. Dan kelak di neraka semakin panas tentunya air itu. Karena neraka yang memanaskan, lantas air itu di saat panas diminum para penghuni neraka memotong usus-usus mereka. Masuk usus buntu, usus berlipat. Mana boben situ tu ni namanya milasi kan. Jadi inilah aturan-aturan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan telah diteliti para ilmuwan atau para ahli medis. Bapak Ibu sekalian, penderitaan paling menyakitkan di dunia maupun di neraka adalah yang sifatnya selama-lamanya. Penderitaan paling menyakitkan adalah yang selama-lamanya. Tabo dilalahoy ng ikan sale, tabo. Tapi kira-kira sa umur hidupmu ikan sale boleh buarero. Menderita kan? Penderitaan paling menyakitkan adalah yang sifatnya selama-lamanya. Apa bedanya di surga? Keabadian di dalam surga banyak pilihan. Mau minum air mengalir ada, mau minum air susu ada, mau minum air khamar ada atau arak, mau minum air madu ada, air kapur juga ada. Mabosan malima kan, mabosan. Ada pe, air jahe, air sipodeh jolo lima. Bisa. Atau mata air. Atau digabung-gabungkan, silakan, itu hak penduduk surga. Tapi begitu penduduk neraka merasa haus, mereka akan meminum air yang mendidih. Di ayat lain, air yang bercampur darah. Di ayat lain, air yang bercampur darah. Jadi begitu menyakitkan di neraka, makanya penderitaan paling menyakitkan, penjelasan para ulama adalah yang sifatnya selama-lamanya. Saja jadi dunia asal nama selama-lama dengan tadi baby. Kan? Dia tadi baby. Misalnya
na degis do bajuon na udang arga tamai pake tapi adu kira-kira pala selama-lama na isa baju ni ba ngadong parbuntian na kan bosan di dong koro isa baju mo ni kalak saja lebih baik ka tapi pala dong pergantian na manambon na london na montar na pin na rara jadi ada variasi. Itulah kenikmatan hidup di dunia. Dan penderitaan paling menyakitkan itulah yang sifatnya selama-lamanya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya baca dalam salatku sehingga aku terlepas dari neraka jahanam?" Maka Rasulullah mengajarkan, bacalah di setiap akhir salatmu atau setelah selesai membaca tahiyat akhir kan, innaka hamidum majid, atau kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baca doa. Rasulullah mengajarkan doa itu kepada Abu Hurairah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dalam riwayat lain min azabin nar kan? Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari azab jahannam atau azab neraka. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnahan hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari keburukan fitnahan al-Masih Dajjal. 4 hal ini diajarkan Nabi kepada Abu Hurairah, lalu dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan telah diambil para ulama fikih, ditulis dan disalin dalam kitab-kitab mereka. Maka kita harusnya meneladani itu, atau kita mengamalkan itu dalam setiap akhir solat kita. Sebab itulah dalam keputusan tarjih Muhammadiyah dicantumkan doa ini memohon perlindungan 4 hal setelah tahiyat akhir. Memang harus dihafal. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang sholat harusnya kan sudah diampuni dosa kesalahannya. Tapi kenapa Rasulullah masih mengajarkan sekelas Abu Hurairah doa ini? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Padahal solat itu kan sudah melepaskan seseorang dari neraka jahanam. Maka kepastian surga dan neraka itu adalah milik Allah. Kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berharap. Dan yang kedua, kenapa disebutkan azab jahannam? Kalau di hadis lain kan azabin nar, artinya neraka secara umum. Karena jahannam adalah satu-satunya neraka yang akan ditempati oleh umat Muhammad, dan itu adalah neraka paling ringan. Tapi seringan-ringannya jahannam ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat dalam satu majlis, lalu ada dentuman suara yang jatuh dan keras. Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu itu suara apa? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, dijawab sahabat. Lalu Rasulullah menjelaskan, batu itu hari ini baru sampai. 70.000 tahun yang lalu Allah jatuhkan batu itu di permukaan neraka jahanam, sekarang baru sampai. Karena bakas neraka jahanam kan 70.000 tahun. Ada dalam hadis lain, ketika dipakaikan sendal di neraka jahanam itu kepada para penghuninya, sendal yang ada di neraka jahanam dipakai penghuninya, langsung ubun-ubunnya mendidih. Itulah neraka paling ringan. Dalam tingkatan neraka itu, yang paling bawah inilah yang paling dahsyat, paling kejam. Baru di atas yang paling ringan. Jadi mulai montoro imana ringanna, igin jangan milasna, igin jangan ringanna. Kebalikan surga, kalau surga di bawah paling rendah, di atas paling tinggi, surga Firdaus. Nah, neraka jahanam di tingkatan yang ketujuh Allah letakkan, itu akan dihuni oleh umat Muhammad.
Jadi siapa yang menghuni neraka jahanam? Tentu para pelaku dosa. Umat Muhammad yang maksiat jalan terus sampai akhir hayatnya. Tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang membantu, dan dia pun sedikit amal. Hartanya tinggal pun pengadong, atau adong penengana jabatna iparunang anaknya bisa kan? Tentu dalam kebaikan. Atau dia melakukan dosa-dosa besar sampai akhir hayatnya. Walaupun dia umat Muhammad tetap masuk neraka jahanam. Dan Allah tidak merubah keputusan itu, menyebabkan Rasulullah merasa sedih. Masak derwal Nabi dan tidak pada saat dia ketika memberi informasi adong umat ni Muhammad di neraka jahanam. Tapi keputusan Allah tidak bisa dirubah. Sebab itulah kenapa kita diajarkan setiap tahiyat akhir berdoa itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ulang tahu Tuhanku. Kan umat ni Muhammad tanpa mina solat kan? Kan umat ni Muhammad mina solat. Tapi tetap bermohon agar tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi jangan terlalu percaya diri, atau tidak boleh pula kita memastikan bahwa kita akan berlepas dari jahanam. Masuk surga pasti. Setiap umat Muhammad pasti masuk surga. Tengah kita butuh pasal-pasal dia lelut be ala pun bui narakuan kan di jahanam. Guarna barang sere, anggo sere tutup di sere. Tapi benne dolok utawar budi mengalap na payah angkon neibor nei pahat mai hamer pe kan. Apakah tarepeng pun mai inda bedo anggo sere tutup di sere. Yo cong sere pion moa opat jom ningkala igalunduan kan. Pelor tu pelor bosi tu bosi maran. Anggo sire ikan nam amesi tokok-tokok memang. Apakah setelah jadi perindah pedo iporum siapa kan ipenset tinggalan ipor pir kan saringan na kain kasa. Apakah ini pencet bisa menjadi penser indah pedo? Yo bandu pesun jangan serian ibakar kalai berikan api biru di kebos kan. Setelah digemos apakah bisa menjadi indah pedo itokok busel pedo martil nakodang kan? Jadi banyak pengolahan emas. Umat Muhammad lebih bernilai daripada emas, tapi kalau kotor harus dibersihkan di neraka jahanam. Neraka khusus yang Allah sediakan kepada umat Muhammad adalah neraka jahanam. Maka walaupun hukumnya sunat, tidak menjadi rukun dalam solat membaca doa itu, tapi kita dianjurkan agar tetap membacanya. Bobina sunat ditinggalkan bina ngana putar solat itu baik kan? Tapi harus tetap dipanggil oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kenapa orang-orang yang telah berislam atau orang-orang yang mendengarkan Al-Quran tidak bisa berlepas dari neraka jahanam? Mari kita dengarkan firman Allah pada ayat yang ke-16. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta iza khuruju min indika qalu lilladzina utul ilma maza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini menggambarkan betapa orang-orang yang datang menemui Nabi itu bervariasi. Ada yang mendengarkan lalu mengatakan sami'na wa ata'na.
kami dengar, kami patuhi. Ada orang mendengarkan, tapi begitu pengajian selesai, orang yang kinang nama apa? Ini gambaran. Ketika mereka keluar dari sisimu, mereka bertanya kepada para sahabat Nabi, apa yang dikatakannya tadi? Mereka bertanya bukan karena lupa. Kalau itu memang lagi lupa sendiri lagi kajian ini, tidak masalah. Ini pertanyaan adalah untuk merendahkan, melecehkan, menghina Muhammad. Walau wasitana sumari. Sodok ulala kaji lagi. Nasinya perbukuran apa hati botolnya, nidoknya. Walaupun mereka hadir dalam majelis Rasul, dalam pandangan manusia mereka berislam dan beriman, tapi di belakang Nabi mereka memburuk-burukkan dan melecehkan. Padahal Al-Quran diperdengarkan. Itu kondisi di zaman Nabi. Dan sampai hari ini kondisi itu tetap berulang di antara kita manusia. Mengundi orang sudah dalam Islam dan tahun orang membaca Al-Quran sudah. Atau sebagian mendumbang ngaji, atau sebagian bersekolah agama, atau sebagian mendumbang paham kan? Tapi kenapa sebagian ayat ditolak, sebagian hadis diterima dan ditolak? Jawabannya adalah ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa hatimu terbuka? Karena Allah tidak mengunci hatimu untuk menerima kebaikan. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita berpendidikan tinggi, bukan. Allah memang memilihmu. Allah memang memilihmu di antara sekian hambanya yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Dan tidak semua orang diberikan. Dan ditambah lagi wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu. Wattaba'u ahwa'ahum. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian kita sebelumnya telah disampaikan nafsu manusia itu ada tiga tahapan. Pertama ada namanya nafsu ammaratun bisu, nafsu yang terus menerus menyuruh kita untuk berbuat jahat. Dalam surah Yusuf Allah sebutkan nafsu ammaratun bisu ayat 53. Ketika seseorang malas beribadah, tidak mau melakukan kebaikan, dan dia bangga dengan maksiat dosa yang dikerjakan, dia bangga dengan menghalang-halangi jalan dakwah, dia sedang dikuasai oleh nafsu ammaratun bisu. Lalu kalau dia mendapatkan hidayah atau dia mendapatkan ilmu, seperti Umar bin Khattab merasa hebat, bisa berusaha menghalang-halangi yang mengikuti Muhammad, bahkan dia ingin membunuh Muhammad karena adik perempuannya telah masuk Islam. Bunuh Muhammad itu dibotong kibirungan, ia juga dia tanya masuk ke agamanya Ning Umar. Kan benar dia bersama. Tu dia nak Umar seupamati dulu Muhammad ini. Memang dalam taman berani bayawan Ning Umar. Apa jawab ni bayo? Warpalan kuman. Ulang anak ganti parbunuh ho, anggimu sendiri pe maning masuk Islam maning bayo. Martabak ara Umar kan. Akhirnya jalakinya dapat dia di saat lainnya yang membuat ibunya sedang memegang mushaf atau salinan-salinan ayat Al-Quran dalam pelepah kurma, di kulit-kulit hewan, di bukuan. Lalu dibacakanlah surah Toha. Itu kan sebab Umar mendapatkan hidayah. Tapi kan sebelumnya Umar dikuasai oleh nafsu ammaratun bisu, nafsu yang menyuruh senantiasa berbuat jahat. Tapi ketika hidayah itu datang, barulah muncul penyesalan. Dalam surah Al-Qiyamah ayat kedua Allah sebutkan kan, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawwamah, maksudnya nafsu yang terus-menerus penyesalan. Umar menyesal karena dulu dia mempertuhankan
buatannya, dia menyesal karena berbuat dosa maksiat, dia menyesal karena sudah membunuh putri tercintanya. Karena suatu saat Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian yang bisa membuatku tertawa dan menangis? Aku mentatawahat amalo, membentangis bima. Dua-dua nak isinya bisa membuatku tertawa dan menangis. Hanya Umar yang bisa. Ya Rasulullah, saya akan berusaha membuatku tertawa dan menangis. Apa yang membuat Umar ini merasa lucu? Rupanya pala ada palagi menyembah masih Umar bin Khattab. Ibenya menpatungnya ngun kue, so ni tahun juga ribu kue bolu kue tar ibenya udang pada dulu naik bunga matang. Bisa pangan ibenya pada di kamarnya. Apabila saya lapar ya Rasulullah di tengah malam di saat saya berdoa, maka saya akan ambil jari-jari Tuhan begitu pangan dia. Jari-jari Tuhan kini pangan. Sehingga manur 40 mitor merubah untuk Tuhan wanita ibadah yang ulang. Mantap Rasulullah. Lalu apa yang bisa membuatku menangis? Ya Rasulullah, audeni dan ruangku anak-anak lain. Asal orang yang lalu koyo umlah lebih mau koyo. Imam Umar bin Khattab di zaman jahiliyah. Tapi karena istrinya pandai, maka ia buat anaknya yang perempuan yang lahir ini berpenampilan laki-laki. Tidak diketahui Umar sampai di usia remaja. Mabisa yun tamartalanan daw kan? Pas di pertengahan jalan, ayah pipi sawo ni anaknya. Pipis manaknya isi manida Umar rupa boru ulang anak orang. Hindi na anak lain na boyak marwani Umar. Igali dia lubang itulong idanakon. Alay na dua mamanggali na mababas. Payah kuma Umar mga lumpat penginjang dan nagitinggal ito baru timbunya palan-palan. Aso itimbun ko ayah tinangkin marjani ta manggali na do perlu lubang isi mo. Ausang ka dolak-lay ho ne boto to ning mak mo ning Umar. Ada boru ho rupay dengin orang kuala ada boru ni timbunya mati mulu. Penyesalan itu muncul ketika nafsu lawamah telah ada. Ita berani semua ini, no tu mari wala jurna kan? Berani masuk semua. Itulah tahapan ketika hidayah itu datang, penyesalan akan muncul. Tapi teruslah beribadah, itu hal yang lumrah. Manombong odang iba, makuat ibadah. Rama nombok lengtang lagi ulang kan? Setelah diulang lagi dosa kesalahan yang sama, muncul lagi penyesalan. Oh Tuhan, mamar janji dengan ulang pikir itu ulang diulangkan be. Namun lengro, astagfirullah, lemarastaghfirullah terus. Orang itu sedang berada dalam tingkatan nafsul lawamah. Dan Allah bersumpah dalam surah Al-Qiyamah dengan itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ketika ibadahnya terus meningkat dan terus meningkat, maka Allah akan berikan kepadanya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, nafsul mutmainnah. Dan di saat itulah kita berharap sakaratul maut datang dan ajal datang menjemput, kita kembali ke hadirat Allah bersama nafsul mutmainnah itu. Itu yang kita harapkan. Karena dalam hadis disebutkan ketika seseorang meninggal dunia, maka malakal maut akan membawa kain kafan dari surga yang ditaburi dengan minyak kasturi surga. Lalu dia datang ke sebelah kanan si calon jenazah ini. Apa kata malakal maut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka ruh itu pun akan berjalan. Karena ruh orang beriman akan dicabut dari mana Allah tiupkan. Ngun ubun-ubun najul tiupkan Allah ruh ni manusia, orang beriman ruhnya akan keluar dari situ. Ya apat mangali, ya arumpang mangali, ya boltok mangali, ya mantari, ya dokteri leher adong lepede takkan nyurat nadi. Bersyukurlah, jenazah ini akan menuju surga karena dia orang beriman.
Tapi sebaliknya, ruh orang yang banyak dosa, banyak maksiat, ruhnya akan keluar dari ujung jari kakinya. Isenter dokter ini yang perawati matai, ndak mangalu, ya kalai leher, ndak dong ditakan be, ya jantung, main tembak kalewenan kan, adong alat kan, ndak dong berlawanan. Lalu ada sementang, jepitan, ya kalai mun induk jari bati, kan? Atau jari-jari kaki kiri kanan, ternyata masih ada suhu panas. Berarti perjolo mati berpinjam, dan terakhir mengempat, bawah teman doa, nakan natunarakun belum di Tuhan dan dia. Asal karena ruhnya keluar dari ujung jari kakinya, alamat dia sedikit amal banyak dosa. Karena ruh orang beriman akan keluar dari ujung jari kaki terus sampai naik ke atas. Pada akhirnya ruh orang beriman akan ditarik dari mana Allah tiupkan. Jadi Allah meniupkan dari ujung. Ima suruh kita mengajari siamun dari mengajari kanan. La ilaha illallah. Ada malaikat maut sedang memanggilnya. Tidak dipaksa. Dia hanya memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lalu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita bermula ikhlas marwah mudah-mudahan Tuhan dan Tuhan. Bukan itu maksudnya irji'i, kembalilah pula ila kepada rabbika Tuhan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, yang diridhoi. Maka dia pun akan berjalan, karena dia tahu akan menuju surga, dia tahu akan bertemu dengan Tuhannya. Tapi orang yang sedikit amal, banyak dosa dan maksiat, ruhnya keluar dari ujung jari kakinya karena dipaksa dan ditarik oleh malaikat maut. Nah, isi beda di surah, ada di surah Al-Nabi kuning kan. Paling dulu tongkin dong waktu mana umma waktunanya. وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Oh Tuhanku, painte malang asa mungkin sedobe ila ajalin qarib. Gel mawaliho fa as-saddaqa gel marsilo ka sabanunan ko unan bagas nulun silo makon. Ana mani da gambaran kehidupan di akhirat mengerikan. Amal sedikit, dosa banyak. Tetap tidak mau keluar, malaikat sudah menunggu, malaikat maut sudah menunggu. Lalu kita ada bersedekah, wa akum minas solihin, gitu solat atau 2 rakaat binuan. Mani daya kurang banget solat di karenyon. Tapi langsung dijawab Allah ayat 3, wa la yu'akhirullaha nafsan iza ja'a ajaluha. Tidak ada satu orang pun. Makanya dalam kaidah nahwu sharaf, apabila dipakai huruf lam dan nun, berarti lam abadan abidin, selama-lamanya tidak akan pernah ada. Beda dengan lam alif, artinya sama-sama tidak. Tapi apabila lam, walan tardo ankal yahud walan nasara, orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun tidak akan ridho. Dan di ayat ini juga sama, wala yu'akhirullahu nafsan, tidak ada satu orang pun. Sampai kapan? Tidak akan pernah ada. Jadikan hanya penyesalan. Maka malaikat itu akan memaksa ruh orang yang sedikit amal ini keluar dari ujung jari kaki. Irek-rek malaikat diketan, imasukul nang mata, ngangang bawah, udet dina keluar, menahan rasa sakit, dipaksa malaikat. Kalau ruh orang beriman lembut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluar dari mulut. Lalu disambut oleh malaikat, diletakkan di atas kain kapan yang telah disediakan. Lantas dibawa menuju Allah. Kenapa menuju Allah? Karena manusia terdiri dari 2 elemen. Tubuh berasal dari tanah, maka dia harus kembali ke tanah. Ruh dari Allah, maka dia harus kembali kepada Allah. Dan kita keluarga yang mendengarkan musibah itu juga mengatakan inna lillahi wa inna, sesungguhnya kita dari Allah dan kembali kepada itu yang di dalam. Tapi badan ini dari tanah harus kembali ke tanah.
Jadi di saat seseorang meninggal dunia, boleh ditangisi seperti Rasulullah menangisi meninggalnya istrinya Khadijah. Dia menangis. Meninggalnya putrinya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, meninggalnya anaknya Ibrahim, Abdullah, Qasim, dia menangis, tapi tidak merah apinya. Maksudnya ulang mengandung, ulang adong hata andung di sini kan, ulang marende, ala libayada, ulang dok semua ni nganai si beruh nahi. Ia dong mengandung ulang Tuhan di Tuhan. Harusnya berdoa, oh Tuhan ku ampuni anakku, oh Tuhan maksudnya itu hari ulang merah tapi. Karena bagaimanapun kita berteriak, ruhnya telah kembali ke hadirat Allah. Badan akan kita makamkan. Jadi ruh melakukan perjalanan, semua makhluk memuji, yang tidak tahu adalah jin dan manusia. Malaikat tahu ruh ini ruh orang beriman. Hewan tahu bahwa ini orang beriman. Semua memuji dan menyanjungnya. Sampai di langit pertama, semua malaikat yang ada di langit pertama bertanya, ini ruh siapa? Ala kota siantar nauskus manungan ahli ibadah doning malaikat ini. Naringga salun sholat, pengajian, sidoka, impakunian, bebahan. Semua makhluk memuji. Langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh. Nabi Ibrahim ada di langit ketujuh juga memuji. Ini umat Muhammad luar biasa. Ada harum semerbak memenuhi setiap tingkatan langit yang dilewati. Sampai Tuhan dari Allah kan. Lalu ahmaning Allah kembalikan dia ke dunia. Dalam perjalanan ruh sedang menuju Allah, badan kali paturi kaum nabahat man. Iparini kan, ikopeni, isolatkan, lalu dimakamkan. Ketika dimakamkan, kita akan beranjak pulang. Orang terakhir yang beranjak pulang dari pemakaman, 7 langkah dia meninggalkan pemakaman, ruhi masuk ruhi itu badan. Kan dalam hadis IBG ruhi dope surani solok nyala terakhir. Bukan berarti Mesia ita morot dia masuk. Maka ketika orang beriman ini masuk ke dalam liang lahat, maka Allah luaskan kuburnya, makamnya. Allah terangi. Lalu amalnya menjelma jadi sosok makhluk, mungkar dan nangkir dia yang menjawab. Orang beriman Allah tidurkan seperti tidurnya pengantin. Tapi sebaliknya, jika seseorang yang sedikit amal, Allah kembalikan melewat malaikat ruh ke dalam badan. Dia mengaum, dia menangis, dia merintih, menjerit. Dia jubuk nggak bisa, tahu, tidak baik. Dia membalik badan tu kanan nggak bisa, tahu, dia lahat. Dia balik tu kiri nggak bisa, papan di sini. Labang na yung siya lupi beben kalaki kan? Labang na yung bakasan dia kan? Gelap luar biasa. Berapa lama? Ompungnya ompung tayo na maninggalin ng neto hidupe. Alak na maninggal di zaman Nabi Adam ng hidupe. Apalagi mah ompungnya ompung ni bayi, kan? Apalagi orang tua ni bayi ng hidupe itu udah. Maka kuburnya sempit, amal tidak ada yang bisa membelanya. Mungkar dan nangkir datang, siapa yang bisa jawab? Amal tak ada. Kalau orang beriman, amalnya Allah jadikan sebagai makhluk. Makhluk itu yang akan membelanya. Amal libai, amal libai solat bersidoa, nomor dipakai kan membaca Quran ini menjelma jadi makhluk. Jadi nakon saya apil-apil persapaan ni mungkar nangkir kan, marruba man nabiyukan, nakon saya apil-apil. Indah papangan ni baru menjawab ini amal libai ini. Amalmu do papahan, maka amalmu itu akan menjelma jadi sosok makhluk. Dialah yang akan menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir. Lalu pada akhirnya ditiupkan sangkakala yang kedua. Semua orang yang telah mati dibangkitkan. Berombong-rombongan di daun sangat digan bangkit mengkubur. Kan bangkit kita mengkubur bingung daun sangat itu siapa? Nah, ini disebutkan Allah dalam surah An-Naba. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja
Pada hari ditiupkan sangkakala yang kedua, kamu akan didatangkan fatatuna afwaja, berrombong-rombongan. Ada rombongan orang beriman, Rasulullah katuan jemaah Nabi Muhammad. Ada rombongan orang kafir. Apala ada boru, iman ada boru Nabi Nuh katuan jemaah. Ada boru Nabi Lut kan, wa ilah dan wahila, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut dalam surah Tahrim dengan kita kaji kan. Jadi rombongan-rombongan ini tersusun. Di saat kita bangun dari kubur, kita bingung rombongan mana yang akan kita hampiri, yang akan kita masuki. Allah pun berfirman, sambung di Al-Fajr dan kita kan, fadakhuli fi ibadi, din Allah masuk mahu hambung putu rombongan di hambung-hambung kunalaino tusondo rombongan lain Allah. Allah memberi petunjuk kepada orang beriman, fadakhuli fi ibadi, masuklah pada rombongan hamba-hamba. Allah mengakui kita sebagai hambanya, itu nikmat naburani. Fadakhuli fi ibadi. Karena waktu di dunia kita menghambakan diri, itulah ibadah, itulah sholat, itulah kebaikan. Lalu kita akan berbaris memanjang yang dikomandoi oleh Rasulullah sampai ke pintu surga. Sesuai tingkatan masing-masing manusia mau dimasukin kan? Ulah ni imenya, ulah ni pintu imenya. Baru Allah pun berfirman, wadakhuli jannati, masuklah. Lang malam-malam hambung masuk mau surga mungkin Allah. Sesuai dengan tingkatan surga yang kita dapatkan. Nah, fungsi Muhammadiyah di mana? Fungsi Muhammadiyah bukan untuk membuat kita tenang, bukan. Bukan juga membentuk agar kita ini menjadi hamba Allah, tidak. Muhammadiyah hanya mengantarkan umat Islam ke pintu surga Jannatul Naim. Mulai dari A sampai Z, tinggal di pintu ini ya. Sangat surga najian itu juga tergantung kita ni. Apalagi surga Firdaus tentu di hukum kau nak tanah. Tentu bahat tantangan dan risikonya. Muhammadiyah hanya menyediakan tuntunan adab dan juga cara-caranya. Kalau ingin surga apa lagi? Surga Adan, Jannat yang ada ni, tergantung kita. Muhammadiyah hanya mengantarkan umat Islam. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah kan tercantum, Muhammadiyah hanya bertugas mengantarkan umat Islam ke pintu surga Jannatul Naim. Oleh di pintu ini ya. Syukur Adong malarun kan. Jadi betul kita tahunya. Kita kisah dia kan. Jadi itulah tugas dalam persyarikatan, bukan untuk memasukkan ke surga, tidak. Siapa yang ingin ibarat dalam somat motor don. Motoron manarun kita tuwek guna. Adong merek anak ra. Adong antong merek naik mais kan, terus janggut. Awan raun majau bangku samping. Awang muda bangku semua di bangkuna. Angkon dalam jalan lagi kuningnya kan. Jadi persoalan pilihan masing-masing kita ya silahkan. Mau dia mau ilmu, dia mau al-wasliyah, mau persis al-irsan, silahkan. Tapi Muhammadiyah punya juga mobil, namanya mobil Muhammadiyah, hanya mengantarkan ke pintu surga Jannatul Naim. Siapa yang masuk silahkan. Ngulalang dontong rohnya masuknya pun masuknya kan. Patut medong ya Rasulullah. Alakon segan masuk surga, ditanya sahabat. Adong minta. Mereka enggan melaksanakan sunnatullah dan sunnah-sunnah. Alang ruannya sunnah arwana wajah palilana menghargai lain dengan. Itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran di surah Muhammad ayat 16 ada orang yang mendengarkan Al-Quran, mama ngaji ya, mai begi hendak bayi kaji kan. Lalu setelah berpisah dengan Rasulullah, artinya keluar pengajian, ahar nenuk ni Muhammad bidang kita, napaat nenuknya Nabi. Tapi dalam penampilan dia Muslim, dia beriman. Nah, orang-orang seperti ini sampai sekarang tetap ada. Sebab itu Allah sediakan jahanam kepada orang-orang yang model begini. Sudah mendengarkan Quran, mendengarkan nasihat, namun menentang dan membantah. Banyak dosa maksiat, sedikit amal, maka dia harus dibersihkan dalam neraka jahanam.
dan proses matinya pun mengerikan. Tapi kalau kita istiqomah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dengan slogan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami patuhi. Ulang manawa, ulang imam membayang ahli pilihan lain. Bagaimana pilihan Allah dan Rasulnya, patuhilah. Karena di akhir hayat kita meninggalnya akan husnul khotimah, dengan keriduan kita kembali ke hadirat Allah. Di alam kubur kita juga mendapatkan kenyamanan, karena waktu di dunia setiap kita sholat kita doakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur. Ulang doa tahu Tuhan kuni azab kuburi, kan itu pengiduan ini. Artinya amal ini baik menjelma, sehingga kita diharapkan tidak mengalami azab dan penyiksaan di dalam kubur. Jadi kesimpulan ni dua ayatul ayat 15 dan ayat 16 itu rupa gunana sehingga Allah model-model nasononan dari masa ke masa. Mengajar Quran paham doya mengerti bahkan mawalu nabi menyampaikannya, tapi tidak menerima dakwah Allah dan Rasulnya. Sebagian diterima, sebagian ditolak. Berarti harus berhadapan dengan jahannam. Sampai di surga cinta Bapak Ibu sekalian. Ampun ada pertanyaan atau harus kita diskusi di persilaun tu Bapak Ibu sekalian itu marsapa.